Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Ikhwatu iman yang berbahagia, bahwa ketika seseorang memiliki orang yang dikasihinya, tentu dia akan cenderung selalu mengingat dan menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Man ahabba syai'an katsura dzikruh. Tapi juga bisa ketika kita sudah mencinta, digeret dalam situasi baru, man ahabba syai'an fahuwa abduh, kita akan diperbudak oleh orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai itu. Kita lagi-lagi minta ditetapkan dalam kebaikan, minta ditetapkan dalam sikap yang seimbang, yang tawazun itu antara sikap cinta dan benci. Karena ketika kita sudah dekat dengan seseorang, maka bisa jadi akan muncul ujian. Ujian itu bisa berupa kerenggangan hubungan, dan kerenggangan hubungan ini juga bisa berimplikasi pada apa yang biasa disebut kita kemudian menggibahnya. Nah, sedangkan dosa ghibah ini adalah dosa yang sangat serius ancamannya. Jadi itu bisa dibuktikan dalam sebuah kisah di mana Rasulullah melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena perkara besar dalam pandangan orang yang berada di dalam kubur itu ketika mereka hidup di dunia. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Salah satu dari dua orang ini semasa hidupnya tidak menjaga diri dari kencing. Artinya dia ketika beristinja, ketika membersihkan diri setelah berkemih tidak bersih. Wa amma akharu fakana namshi binamimah. Sedangkan yang satunya lagi dia itu berkeliling menebar namimah, mengadu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma dan beliau membelahnya menjadi dua dan dicantumkannya di atas masing-masing kubur itu. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan ini? Rasulullah menjawab, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga keduanya diringankan siksaannya selama kedua pelepah ini belum kering. Ini adalah bentuk syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah, yang meringankan pada hambanya, dan itu ditunjukkan dalam riwayat ini. Setelah ini kita tentu harus menjadi terperangah tentang ancaman bagi namimah dalam konteks yang kita bicarakan sekarang ini. Namimah itu berdekatan dengan ghibah, kakak adik lah ya. Kalau ghibah itu adalah membicarakan orang yang tidak suka kalau dia si orang yang kita bicarakan itu mendengarnya. Kalau namimah itu adalah mencari aib seseorang kemudian diadukannya kepada yang lain untuk harapan yang dia inginkan, yaitu terjadinya perpecahan. Adapun ghibah itu meliputi kekurangan fisik, akhlak, agama. Media untuk ghibah tidak hanya lisan tapi juga bisa tulisan, bahkan gestur tubuh. Allah memberikan suatu perumpamaan yang sangat mengerikan buat kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Sudah sih memakan daging saudara, lalu saudara kita juga sudah menjadi bangkai pula. Itu kan sesuatu yang perumpamaan yang sangat membangun jurang supaya kita jangan melewati ini pintu. Asy-Syaukani memberikan suatu penjelasan bahwa kehormatan manusia itu adalah sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia saja diharamkan untuk dimakan, begitu pula kehormatannya. Dilarang untuk dilanggar, dilarang kita mengganggu kehormatannya. Selain harta dan darahnya, isyarat mata, tangan, kepala, kaki, ya artinya mata kita bisa mengernyitkan mata sebagai suatu isyarat penghinaan, air muka kita juga bisa, tangan pun bisa untuk digunakan melakukan gestur yang serupa, kepala, dan bahkan kita berpura-pura menirukan jalannya seseorang dengan maksud menghina. Ini pun bisa menjadikan media ghibah. Makanya saking seriusnya persoalan ini, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yadkhulil imanu fi qalbih. Suatu upaya menyadarkan kita bahwa tidak cukup kita merasa puas setelah bersyahadat dengan menyatakan kita berislam. Wahai sekalian orang-orang yang telah berislam dengan lisannya, walam yadkhulil imanu fi qalbih, namun belum masuk keimanan dalam hatinya. La tu'dhul muslimin, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan pula kalian mencelanya. Wala tatabba'u auratihim, dan jangan pula mencari-cari aib mereka.
Masya Allah, mencari-cari, bayangkan. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi muslim, karena sesungguhnya barang siapa yang berupaya mencari aib saudaranya sesama muslim, ia tatabba'a ilaihi auratihi, niscaya Allah akan mencari aibnya pula, Allah akan bongkar aibnya. Dan kalau Allah sudah melakukan itu, yafdahu, barang siapa yang Allah cari aibnya, pasti Allah akan membongkarnya, walau fi jawfi rahlih, walaupun dia berada di dalam rumahnya sendiri, walaupun dia simpan rapat-rapat rahasia itu, bahkan menyimpannya di dalam rumahnya, Allah akan bongkar rahasia tentang hal yang menjadi aurat baginya. Nanti kita temukan ada keterangan bahwa nanti di yaumul hisab itu, dimana ada masa perhitungan, para mughtab ini, para penggunjing ini akan hangus, akan diambil pahalanya terhadap orang yang digunjingnya, orang yang dighibahnya. Jika kita mendengar saudara kita membicarakan ikhwan yang lain, kalau kita punya keberanian, nasihatilah agar dia meninggalkan perkara itu. Tapi jika hal itu tidak diindahkannya, maka lebih baik menghindar dari perkumpulan ini sebisa mungkin. Makanya Imam Nawawi menjelaskan, tahrimu sama'al ghibati wa amru man sama'a ghibatan muharramatan biraddiha wal inkari ala qa'iliha. Haram mendengarkan ghibah, dan perintah bagi siapa saja yang mendengar ghibah itu agar menasehatinya serta tidak membenarkan perbuatan orang yang melakukan ghibah itu. Fa inna ajaza aw lam yuqbalu minhu faraqal dzalika majlisu in amkana. Jika ia tidak bisa menerima nasihat, maka lebih baik engkau hindari perkumpulan tersebut sebisa mungkin. Demikian ikhwan, mudah-mudahan bisa menjadi patokan kita, bisa akan membangun suatu keyakinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.